Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mau membahas tentang linearitas. Dan sebelumnya, perkenalkan, saya Sabita Risma Putrianaya dengan NIM 230701024. Saya Dea Nugraha dengan NIM 230701037. Saya Muhammad Anwar Mubarok, NIM 2307010009. Jadi, uji linearitas adalah uji prasyarat untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y bersifat linier secara signifikan. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa pola hubungan antara kedua variabel benar-benar linier, sehingga analisis regresi linier atau korelasi dapat dilakukan dengan lebih akurat. Jika hubungan antar variabel tidak linier, maka hasil analisis bisa menjadi kurang valid. Oleh karena itu, uji linearitas ini dilakukan sebelum analisis regresi atau korelasi untuk memastikan data memenuhi syarat yang diperlukan. Tujuan dari uji linearitas ini ada 3. Yang pertama, untuk memastikan bahwa model yang dibangun memiliki hubungan linier antara variabel-variabelnya. Yang kedua, untuk mengonfirmasi apakah sifat linier antara dua variabel yang diidentifikasi dalam teori sudah sesuai dengan hasil penelitian dari pengamatan data. Dan yang ketiga, untuk menyediakan dasar bagi analisis regresi agar dapat dilakukan dengan lebih akurat. Untuk bisa melakukan uji linearitas dengan hasil yang akurat, kita perlu memperhatikan beberapa syarat penting dari data yang digunakan. Yang pertama, skala data harus interval atau rasio. Artinya, data harus bisa diukur dengan numerik dan punya jarak yang tetap antar nilainya. Lalu, jumlah sampel idealnya 10-12 pasang data. Ini penting agar hasil uji linearitas lebih stabil dan bisa dipercaya. Selanjutnya, distribusi data harus normal. Maksudnya, sebaran data harus mendekati bentuk kurva normal. Lalu yang terakhir, variasi residual harus tetap atau homoskedastisitas. Residual adalah selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Kalau variasinya tetap, berarti modelnya konsisten. Nah, dengan terpenuhinya semua syarat ini, hasil analisis regresi kita akan valid dan bebas dari bias. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Bagaimana cara mengambil keputusan dari hasil uji linearitas? Nah, kita lihat dari nilai signifikansi deviation from linearity. Kalau nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya ada hubungan yang linear antar variabel. Kalau nilai signifikansi tidak lebih atau lebih kecil dari 0,05, artinya tidak ada hubungan yang linear. Nah, dalam uji linearitas kita menggunakan 2 jenis hipotesis. Yang pertama yakni HO atau hipotesis 0. Hipotesis ini terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Yang kedua adalah HA atau hipotesis alternatif. Dalam hipotesis ini tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y. Oke, sebagai contoh di sini aku udah ada 20 data kemandirian sebagai variabel X-nya dan pengambilan keputusan sebagai variabel Y. Dan langkah pertama untuk kita menganalisis linearitasnya, kita harus ke analyze, lalu compare means dan means. Lalu untuk variabel kemandirian ini diletakkan di bagian independent list dan variabel pengambil keputusan di dependent list. Terus kalau udah, kita klik option, pastiin test for linearity ini tercentang. Nah terus kalau udah, kita klik continue dan oke. Oke, jadi dari data yang udah kita olah, didapetin hasil yang bisa kita lihat di bagian ANOVA table. Terus kita fokus ke bagian significant deviation from linearity dengan angka 0,627. Nah, di mana angka ini lebih besar dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan terdapat hubungan yang linear antara variabel pengambilan keputusan dan kemandirian. Terus gimana kalau semisal hubungan yang dihasilkan ini tidak linear? Nah, sebagai solusi, peneliti bisa memilih model regresi non-linear kayak polinomial, logaritmik, atau
eksponensial yang lebih cocok untuk menggambarkan pola data tersebut. Selain itu, data juga bisa diubah menggunakan metode transformasi seperti logaritma atau akar kuadrat agar pola hubungan menjadi lebih linear, sehingga tetap bisa dianalisis dengan regresi linear. Dengan kata lain, uji linearitas membantu menentukan model analisis yang paling tepat agar hasil penelitian lebih akurat. Jadi, kesimpulannya adalah uji linearitas merupakan langkah penting dalam analisis statistik yang bertujuan untuk memastikan adanya hubungan linier antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Uji ini menjadi prasyarat utama sebelum melakukan analisis regresi linear atau korelasi sebagai alat untuk menjamin validitas dan akurasi hasil penelitian. Namun, apabila hubungan antara variabel tidak linear, peneliti disarankan menggunakan model regresi non-linear seperti polinomial, logaritmik, atau eksponensial yang lebih cocok untuk menggambarkan pola data tersebut, atau juga bisa melakukan transformasi data seperti logaritma atau akar kuadrat sehingga pola hubungan menjadi lebih sesuai. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Semoga pembahasan yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih karena telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.